Soul Seekers, how are you today? Thank you for all your support. Think of Soul channel. Now I have almost 12 subscribers. Oh, hallelujah. This channel is nothing without all your support. And I'm pretty sure that this channel will continue to grow and continue to bless the world. Let's spread out the God's kindness and message through this channel by watch this video and hit the like button and comment and subscribe this channel, Think of Soul channel. Oke, saya mendapat oleh-oleh dari Barcelona, dari saudari Carlina dan Sharon Sembiring, karena mereka berdua sementara pergi ke sana untuk suatu urusan bisnis, dan saya sangat senang dengan topi ini. Ini asli dari sana, ini masih ada label name-nya, Hirman tuh rupanya Hirman orang sana ya, dan ini Hirman sangat terkenal, ini tidak murah Hirman ya, ini asli dari Barcelona. Nah, saya pakai topi ini karena saya suka dengan topi seperti ini. Ya, mungkin karena umur saya sudah 61 tahun, jadi saya suka fashion yang seperti ini. Oke, Soul Seekers, saya mau berbicara tentang kekerasan kekuatan politik bersenjata dan isu moral. Armed political violence and moral issue. This video is an effort to give a biblical and theological base in taking position about Christian ethics between the understanding about violence and war. First of all, I will talk about each point of view about political agreement, violence, and war. Then I will use the hermeneutics and theological approach. In the end, we will try to conclude the accountability of position and truth of Christian ethics. I realized that every topic in this video could become a very comprehensive discussion because we couldn't expect a detailed discussion through this short video. I hope this video could deliver you my 2 cents about towards ethical dilemma to people, especially about war, violence, and conflict. So, how Christians should have a certain attitude in politics according to Christian ethics? Do you agree that Christians should take part in war between nations? So, don't skip this channel and you stay in Think of Soul channel. God bless. Jesus bless you. Soul Seeker, apakah perang dapat dibenarkan jika disejajarkan dengan prinsip etika Kristen? Berikutnya, dengan dasar pertimbangan apa jika kita membenarkan perang dengan menggunakan kekerasan, walaupun dengan dalil bahwa semua untuk tujuan kemanusiaan yang lebih mulia? Sebuah contoh dari tulisan Francis Schaeffer dalam bukunya Who is for Peace, di mana ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bertubuh kekar sedang memukuli seorang gadis kecil perempuan dan hampir mati. Lalu Schaeffer coba menghentikannya, tetapi pemuda yang dengan tubuh kekar ini menolaknya. Lalu apa yang dia lakukan? Schaeffer coba melakukan juga dengan bentuk apapun untuk membela gadis kecil ini, bahkan mungkin dengan kekerasan. Jadi ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Jika Schaeffer melakukan tindakan kekerasan demi dan untuk menyelamatkan gadis kecil ini,
dari sebuah penganiayaan oleh seorang pemuda dengan tubuh kekar itu, yang sudah jelas tidak sebanding. Apakah itu dibenarkan? Pembelaan yang seperti ini apakah dibenarkan? Bagaimana orang Kristen dengan prinsip hukum kasih? Bagaimana dengan orang Kristen dengan prinsip hukum kasih dan cinta damai? Jelas menolak untuk mengobarkan semangat untuk kekerasan dan semangat untuk berperang. Tetapi dunia dalam dosa saat ini memiliki moral kekerasan yang tidak dapat dihindarkan. Bagaimanapun juga, perang menggunakan kekerasan perlu dipertimbangkan lebih lagi, walaupun apapun alasan kemanusiaannya. Seperti contoh gadis kecil yang Xavier tolong itu. Isu peperangan tidak harus dengan kekerasan dan dengan senjata yang mematikan. Bagaimana jika orang Kristen terpanggil menjadi polisi atau tentara? Apakah kita memandang profesi ini sebuah anomali bagi kekristenan? Lalu sejauh mana dibenarkan orang Kristen masuk dalam dunia politik? Dan bagaimana jika negara terancam oleh kekuatan politik dari negara lain? Pertimbangan itu harus serius dipikirkan, mengingat kita rindu untuk membela tanah air kita tercinta. Dalam tayangan ini saya mau berbicara untuk menjelaskan tentang perang dan tentang hidup damai, hidup dalam kasih sesuai dengan karakter Kristen. Kita harus di mana? Posisi kita ini harus di mana? Bapak Gereja Agustinus, dia berharap orang Kristen dapat menggenapi City of God, bumi baru dan langit baru, sedangkan Civitas Terrena, sebuah kelompok yang pribadinya digerakkan oleh egoisme, mereka mengabaikan Allah. Soul Seekers, gereja pernah membuat sebuah sejarah yang kelam dengan perang suci atau perang salib, di mana merupakan kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang yang mau ikut berjuang. Perang salib adalah perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan Mediterania tahun 1096 hingga 1271. Soul Seekers, perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II tahun 1905 dalam sidang konsili Clermont dengan menghimbau untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk dan melakukan ekspedisi militer ke Tanah Suci. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi jika gereja mengangkat senjata dan berperang? Dalam kebingungan seperti ini muncul beberapa pergerakan gereja-gereja damai atau Religious Society of Friends, Quakers, gereja Amish, Mennonite, dan gereja Brethren sebagai gereja pasifis dan anti-militerisme. Selama 75 tahun, dari tahun 1681 hingga 1756, sama sekali tidak ada peperangan. Semua itu dengan alasan bahwa perang sebuah bentuk paksaan pemerintah terhadap kelas sosial pekerja yang dipaksa untuk perang dan mati dalam perang, dan tidak memberi keuntungan apapun, dan para pemimpin sebagai tuan politik dan tuan ekonomi yang tidak pernah menderita di garis depan peperangan. Jadi muncul pemahaman pasifis ini, perlawanan terhadap perang dan perlawanan terhadap kekerasan yang didapuk untuk menyelesaikan pertikaian. Pasifis memiliki sebuah keyakinan bahwa pertikaian internasional harus diselesaikan dengan damai. Pasifis mendasarkan pada prinsip pragmatisme, yaitu di mana prinsip deontologis pada keyakinan
bahwa perang menggunakan senjata, kekerasan, dan paksaan moral semuanya adalah salah. Pasifisme adalah pandangan yang mendasarkan iman Kristen di mana tidak membenarkan adanya perang dengan kekerasan dengan dalih alasan apapun juga. Jadi setiap orang Kristen harus menolak isu perang dan mereka juga harus menolak profesi sebagai prajurit. Dan orang-orang Kristen harus memancarkan kasih Kristus dalam kondisi situasi apapun. Ada sebuah perbedaan antara pasifisme dan just war theory, yang mana just war theory mengatakan membenarkan perang dan kekerasan dengan alasan apapun. Sekalipun karakter Kristen adalah kasih dan cinta damai, namun pelaksanaan kasih hanya merupakan surface saja, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga justice pengadilan ada kalanya mengandung kekerasan. Dalam hal ini, posisi pasifisme berangkat dari suatu kesadaran akan adanya pertentangan yang tajam antara penggunaan kekerasan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita dapat membaca misalnya tentang hukum perang di Ulangan 20, di mana salah satunya ayatnya mengatakan ketika bangsa Israel memasuki sebuah kota yang menolak tawaran perdamaian, maka Tuhan berkata, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Dari Ulangan 20 ayat 13. Pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa dari kota-kota bangsa-bangsa lain yang diberikan kepada Israel, Tuhan berkata, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang-orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pada ayat 16-17. Sampai batasan ini, Soul Seekers, kita harus mengerti ketika kita membaca Perjanjian Baru, khususnya khotbah di bukit, kita akan mendapati nuansa yang sama sekali berbeda, di mana Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam Matius 5 ayat 38-41 dan 43-44. So Seekers, ini yang membingungkan kita antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sepertinya ada sebuah perbedaan, sepertinya ada sebuah sifat yang berbeda daripada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah sangat tegas untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang melawan Israel dan melawan Tuhan. Tetapi dalam Perjanjian Baru dikatakan bencilah musuhmu, tetapi aku mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berangkat dari ayat-ayat Perjanjian Baru seperti di atas, tradisi pasifisme dengan tegas menyatakan bahwa hukum perang di Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya, apakah sifat Allah berbeda pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kita jangan sampai terjebak pada bidat Marcion yang memisahkan dan membedakan Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Marcionisme adalah ajaran yang dianggap sesat oleh gereja-gereja yang resmi pada abad kedua, yang didirikan oleh seorang yang bernama Marcion atau Mercion. Ajarannya yang paling ditentang oleh banyak tokoh pada waktu itu adalah mengenai pemisahan Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah Perjanjian Lama menurutnya Allah yang adil kurang sempurna, kejam,
dan tidak berpengasihan, gemar menghukum dengan hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan ajarannya lebih mirip dengan teologi Kristen tentang gnostisisme. Sedangkan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang baik, maha murah, penyayang yang tampak pada diri Yesus. Allah Perjanjian Baru ini diperkenalkan oleh Yesus Kristus yang mengutusnya untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosanya dengan membawa Injil tentang cinta kasih kepada manusia. Sampai di sini, Soul Seeker, saya masih akan terus membawa kita untuk mengerti dari pernyataan bapak-bapak gereja. Tertullian Quintus Septimius Florens Tertullianus atau Tertullianus, di mana hidup tahun 155 sampai 230, adalah seorang pemimpin gereja dan menghasilkan banyak tulisan sejak awal kekristenan. Ia adalah seorang bapak gereja abad ketiga yang mengatakan bahwa berita yang Kristus sampaikan melalui khotbah di bukit bila dibandingkan dengan hukum di PL merupakan penyingkapan maksud Allah yang sebenarnya, yaitu bahwa pembalasan dan murka Allah adalah hak Allah. Ini pandangan Tertullianus. Sedangkan panggilan utama hidup Kristen adalah untuk setiap saat siap sedia memberikan pipi kiri jika pipi kanan kita ditampar, atau dengan kata lain, kita rela menderita bagi Kristus dalam situasi apapun. Hippolytus, seorang bapak gereja yang hidup sejaman dengan Tertullianus, lebih jauh berkata, if a catechumen or a Baptist Christian wishes to become a soldier, let him be cast out, for he has despised God. Jika seorang katekumen atau seorang Kristen yang dibaptis ingin menjadi seorang prajurit, biarkan dia diusir karena dia telah menghina Tuhan. Dalam tulisannya yang lain, The Soldier Couplet, Tertullian juga menegaskan bahwa berdasarkan prinsip kasih yang Kristus telah ajarkan, maka profesi militer adalah sebuah jabatan yang disebut offending God atau menyinggung Tuhan. Baginya, kisah seperti prajurit-prajurit yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, ataupun perwira pasukan yang mengundang Petrus ke rumahnya, adalah sebelum iman Kristen sungguh-sungguh berakar dalam diri mereka. Tetapi begitu iman yang sejati telah tumbuh, maka profesi semacam itu harus memiliki dasar dan hukum kasih, dan memiliki karakter dan pertimbangan akhlak daripada kasih dan cinta damai. Pada abad 16, tradisi Tertullianus tersebut diteruskan oleh kelompok Anabaptis dan dengan tegas menyatakan Christ is now our Lord, not the Old Testament. Akibatnya, mereka percaya bahwa setiap murid Kristus terpanggil untuk hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaan yang radikal terhadap segala perkataan Kristus. Salah satu contoh ekstrim dari Anabaptis adalah kasus Michael Sattler, di mana mengikut Yesus adalah setia sampai mati. Pada abad 16, ketika Eropa Barat diserang oleh orang-orang Thurs, di hadapan publik Sattler berseru, kita seharusnya tidak melawan salah satu penganiaya kita dengan pedang, tetapi dengan doa berpegang teguh pada Tuhan agar dia dapat melawan dan membela kita. We should not resist any our persecutors with the sword, but with prayer cling to God that he might resist and defend. Lebih jauh ia menegur orang Kristen yang turut berperang. The church knows nothing about the Christian faith. He is a drug according to the flesh, but you want to be considered Christians, boast of being Christ, and still persecute his pious witness. You are thirst according to the Spirit. Artinya, orang-orang Turki tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Dia adalah orang Turki menurut daging. Tetapi Anda ingin dianggap sebagai Kristen, membanggakan diri sebagai milik Kristus, tetapi masih menganiaya saksi-saksinya yang saleh. Anda adalah orang Turki juga menurut roh. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa dalam prinsip pewahyuan secara progresif, Perjanjian Baru telah menggantikan
Perjanjian baru telah menggantikan perjanjian lama. Ajaran Yesus dari para rasul harus dilihat lebih superior daripada tulisan Musa, Yosua, dan para nabi yang lain. Panggilan berperang dan penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun alasannya adalah hal yang sepenuhnya bertentangan dengan panggilan sebagai murid Kristus. Setiap orang yang telah ditebus harus menggunakan senjata rohani. Jadi bukan senjata untuk berperang, tetapi senjata rohani, dan hidup di dalam kasih yang sifatnya defenseless, artinya tanpa pembelaan. Etika perjanjian lama menekankan perang menggunakan kekerasan, dan pembalasan sekarang telah digantikan oleh model hamba yang menderita yang dicontohkan oleh Kristus sendiri. Pada masa sekarang, tradisi pasifisme terus dikumandangkan oleh kelompok Neo-Agustinian. Salah seorang di antaranya saya menonjol Richard B. Hayes, seorang pengajar perjanjian baru di Duke University, yang menegaskan tradisi Tertullian maupun Anabaptis tentang pasifisme dengan berkata bahwa salib dan kebangkitan telah merumuskan prinsip dasar hidup Kristiani yang semestinya, yaitu kasih dan damai. Sedikit berbeda dengan Anabaptis, Hayes tidak menegaskan bahwa perjanjian baru telah menggantikan perjanjian lama. Yang hendak ia ajarkan adalah jika ada prinsip moral perjanjian lama yang bertentangan dengan perjanjian baru, maka prinsip moral perjanjian baru sifatnya normatif, sehingga harus dipandang lebih superior ketimbang perjanjian lama. Isu tentang perang adalah salah satu contoh di mana kita harus melihat prinsip kasih di dalam perjanjian baru sebagai yang lebih normatif daripada hukum perang di perjanjian lama. Di dalam konteks tentang perang, bagi Hayes, setiap orang Kristen terpanggil untuk hidup di dalam prinsip moral yang sama sekali berbeda dengan dunia. Ia melihatnya misalnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Khotbah ini diberikan dalam sebuah situasi di mana kekristenan bukan sebagai penguasa politik pada masa itu, tetapi sebagai kelompok marginal yang berada di luar lingkaran politik. Hal ini mengundang pengertian bahwa jika orang Kristen ingin sungguh-sungguh hidup menurut ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus, maka ia harus memiliki standar moral yang berbeda secara radikal dan komunitas duniawi. Menceritakan kasih alternatif dan menolak rayuan kekerasan di tengah-tengah mayoritas komunitas dunia yang sejak Adam sudah jatuh dalam dosa, terus terikat oleh kekerasan dan perang. Ia menegaskan jika gereja ingin bersungguh-sungguh menjadi komunitas yang dibangun atas dasar Alkitab, maka gereja harus mau terus-menerus menelat non-violent counter-cultural community atau komunitas kontra budaya tanpa kekerasan, sebagaimana telah dicontohkan melalui khotbah di bukit. Kita merasa heran sekarang ini gereja ingin memberi pengaruh kepada dunia dengan cara menjadi serupa dengan dunia, appearing reasonable in the eyes of the Lord, dengan cara mereduksi sedapat mungkin prinsip-prinsip inti iman Kristen. Ini bukanlah panggilan murid Kristus. Baginya justru komunitas Kristen akan memberikan dampak yang lebih besar seandainya orang-orang percaya less concerned about appearing reasonable in the eyes of the world. Dengan kata lain, kasih Kristus baru dapat terpancar dengan terang ketika kita tidak mengikuti pola hidup dunia yang sudah terjebak oleh kekerasan. Hal ini tidak perlu diartikan bahwa orang-orang pasifis bukanlah warga negara yang baik. Yang hendak mereka tekankan adalah sebagai orang Kristen, mereka harus hidup sebagai warga negara yang baik dengan cara menyaksikan prinsip-prinsip moral yang secara eksklusif dibangun atas dasar Alkitab yang sama sekali tidak dikompromikan dengan prinsip-prinsip moral apapun yang ada di dunia ini. Di lain pihak, prinsip hidup yang meneladani Kristus, mengapa kita memilih jalan cinta tanpa kekerasan terhadap musuh? Kita hanyalah lilin-lilin kecil yang tak berdaya yang dipakai untuk memancarkan tentang kasih Kristus yang penuh kuasa. Puji nama Tuhan, kiranya jadi berkat. God bless you, and jumpa lagi di Think of Soul channel.
God bless.